Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Nur Arzaini dengan NPM 101202666 dari kelas S1 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu mengenal alat strategis guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Pembahasan pertama dari alat strategis yaitu Balance Scorecard. Menurut Lewis dan Biromo, Balance Scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial, non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Dapat disimpulkan bahwa Balance Scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup keuangan, pelanggan, proses bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini terdapat perspektif Balance Scorecard. Yang pertama ialah keuangan, bagaimana penampilan organisasi di mata pemilik, sehingga perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua ada pelanggan, bagaimana penampilan organisasi di mata pelanggan, yang artinya setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Yang ketiga ada proses, kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk. Dan yang terakhir ialah pembelajaran dan pertumbuhan, yang artinya kemampuan karyawan dalam belajar dan tumbuh bagi organisasi, karena karyawan adalah elemen penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Poin terakhir dari Balance Scorecard ialah karakteristik. Yang pertama ada komprehensif, di mana karakteristik ini bisa memperluas perspektif yang ada di pengukuran kinerja. Yang kedua ada kohen, di mana perusahaan harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi. Yang ketiga ialah seimbang, yang artinya perencanaan strategislah yang bisa menghasilkan kinerja data keuangan di mana hasilnya bersifat jangka panjang. Yang terakhir ialah terukur, mengukur sasaran strategis yang dinilai cukup rumit untuk dilakukan pengukuran. Komponen yang kedua dari alat strategi ialah 5-4 Strategy. Menurut Michelle Porter, 5-4 Strategy ialah mengidentifikasikan 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, pesaing yang sudah ada, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Berikut pemaparannya. Pertama, ancaman pendatang baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba. Yang kedua, ancaman produk substitusi, barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Artinya adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini berperan dalam menekan harga untuk turun dan memberikan penawaran dalam hal meningkatkan kualitas atau layanan lebih, sehingga membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Selanjutnya, daya tawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk. Terakhir, persaingan dalam industri sejenis. Dalam industri sejenis ini biasanya terjadi dari segi harga, kualitas produk, yang semua hal tersebut membentuk nilai tersendiri di benak konsumen. Semakin banyak kompetitor, perusahaan akan semakin bekerja keras memenangkan persaingan. Di sini terdapat jenis strategi bersaing. Yang pertama, strategi biaya yang rendah. Ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Yang kedua, strategi pembedaan produk dan jasa. Perusahaan harus mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan pembedaan antara produk dari perusahaan dengan produk-produk dari perusahaan saingan, atau bisa disebut menemukan keunikan tersendiri. Yang ketiga, strategi inovasi, yaitu menemukan cara khusus dalam berbisnis dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru agar dapat berkompetisi dengan perusahaan lain. Yang keempat, strategi tumbuh, artinya perusahaan dapat berkembang cepat jika berekspansi keluar wilayah, bergerak di luar regional maupun global, sangat berguna dalam memasarkan produk. Yang terakhir, strategi kerjasama. Artinya membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lainnya dengan menggunakan sistem informasi.
Alat strategis yang ketiga ialah Total Quality Management. Menurut Jiptono dan Diana 2004, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Organisasi yang menerapkan TQM mampu meningkatkan persepsi kualitas di mata pelanggan dan menurunkan biaya yang terjadi dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas akan menurunkan biaya dan meningkatkan laba. Berikutnya ada karakteristik kualitas produk. Yang pertama, kinerja. Karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan. Karakteristik sekunder maupun pelengkap. Yang ketiga, keandalan yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam menggunakan suatu produk. Yang keempat, daya tahan. Ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Yang kelima, kemampuan pelayanan. Berkaitan dengan kecepatan, kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Yang keenam, ada tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi telah ditentukan. Yang terakhir ialah estetika atau daya tarik. Komponen yang terakhir dari alat strategis ialah Product Life Cycle. Menurut Cannon, Perrault, and MC Carey tahun 2008, Product Life Cycle menggambarkan tahap-tahap yang dilalui suatu ide produk yang benar-benar baru dari awal hingga akhir. Sehingga untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar dapat tercapainya tujuan suatu produk tersebut. Di sini terdapat tahapan siklus hidup produk. Yang pertama, memperkenalkan produk kepada market. Selanjutnya, pengembangan produk. Artinya produk sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Berikutnya, kedewasaan suatu produk, seperti omset penjualan mulai melambat, bersaing dengan ketat, dan lain-lain. Terakhir, penurunan terhadap penjualan dan keuntungan. Serta jika tidak melakukan strategi, maka produk kemungkinan besar akan hilang. Bahasan terakhir dari materi ini ialah strategi perpanjangan suatu produk. Bagaimana cara kita memperpanjang suatu produk? Kita bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama, menambahkan fitur baru pada produk saat ini. Yang kedua, menjelajahi pasar baru, seperti menjual produk ke luar negeri. Yang ketiga, memperbaharui kemasan sehingga mempunyai ciri khas yang baru. Yang keempat, mengembangkan perikanan atau promosi. Yang kelima, menurunkan harga untuk menarik pelanggan baru. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi saya atau pendengar maupun pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.